Dan selanjutnya pemirsa, kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang yakin Indonesia siap menghadapi segala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah, di mana menurutnya Indonesia merupakan bangsa kuat dan memiliki militer yang kuat. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan, seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi hari ini saya merasa bangga bahwa kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Rupiah melemah mencapai 17.000 per dolar Amerika. Menteri Keuangan menyalahkan para ekonom yang pesimis terhadap kondisi perekonomian di Indonesia yang nyatanya masih dalam kondisi aman, jauh dari krisis. Diduga terdampak perang di Timur Tengah, IHSG dan rupiah jatuh. Rupiah dibuka 17.017 per dolar Amerika Serikat, turun 90 poin dari penutupan Jumat pekan lalu. IHSG juga melemah ke level 7.374, turun hampir 5%. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, anjloknya IHSG dan nilai tukar rupiah dipicu oleh narasi pesimistis yang berkembang di kalangan pelaku pasar mengenai prospek ekonomi Indonesia yang dituding menuju kondisi krisis. Padahal menurut Purbaya, perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dengan fundamental yang cukup solid. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Tapi Pak rupiah udah turun 17.000 Pak, rupiah 17.000 bagaimana Pak? Sama IHSG anjlok Pak. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, menuju 998 lagi, ya gitulah. Daya beli sudah hancur.
Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah, Purbaya juga menambahkan Indonesia masih jauh dari krisis. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah gejolak harga minyak dunia, pemerintah memastikan persediaan minyak Indonesia aman. Pemerintah bergerak cepat dengan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. بودو بگیرین آقای نظری ببینید زدن اینا بیشرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas. Indonesia sendiri saat ini mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Pemerintah pun langsung bergerak cepat dan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Sementara untuk bensin, Indonesia sudah bisa mengolah sendiri. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia. Dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Tak hanya bensin dan minyak mentah, Bahlil juga pastikan pasokan solar Indonesia aman. Warga pun diminta untuk tidak panik buying dan membeli BBM sesuai keperluan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat di tengah harga minyak dunia yang saat ini tembus $100 Amerika per barrel akibat konflik di Timur Tengah. Menurut Bahlil, pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah komprehensif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak tersebut. Salah satunya dengan mempercepat penerapan B50 hingga E20 atau etanol 20%. Tidak hanya itu, pemerintah juga fokus pada melakukan konversi kendaraan berbahan motor bensin ke bahan bakar listrik dalam jangka panjang. Bahlil menegaskan hingga saat ini pasokan BBM nasional termasuk yang dipenuhi melalui Pertamina tetap terjaga dengan baik. Sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga. Karena sampai dengan hari raya ini, insya Allah nggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya, untuk subsidi. Untuk keandalan pasokannya gimana nih Pak? Kan Pertamina ada pengadaan juga lewat pasar seperti itu. Pasokan nggak ada masalah. Untuk puasa dan hari raya Idul Fitri,